Shalom saudara-saudara, kembali kita patut bersyukur. Saya hanya katakan kepada saudara, Tuhan itu mencintai, mengasihi saudara. Khususnya kalian anak muda-muda, anak remaja. Kalau kalian bisa dengar renungan seperti ini, dan kamu bisa lakukan, saya katakan kepada saudara, saya katakan kepada kalian anak-anakku, ini anugerah Tuhan. Luar biasa, kamu masih diberikan kesempatan untuk merenungkan hal ini, untuk memperbaiki apa yang belum berkenan kepada Tuhan. Oke? Sekarang kita mulai belajar adalah apa yang harus kita lakukan sekala kita berpacaran. Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Allah ini sering saya bacakan. Kalau kita tahu ini baik, lakukan. Kalau ini tidak baik, kamu jangan lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, kalau kamu tahu ini baik, kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Kalau kamu tahu ini tidak baik, kamu lakukan, kamu pun berdosa. Ya, sekarang kita belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan saat kita berpacaran. Pertama, senantiasa berdoa, baca firman Tuhan saat teduh. Secara pribadi selalu minta petunjuk pimpinan dari Tuhan. Saudara, inilah pacaran secara Kristen. Saudara jangan mengatakan, Pak, kok terlalu rohani. Enggak, ini memang harus. Apa yang saya ngomong, saya lakukan, saudara. Dulu pada waktu saya pacaran, saya lakukan. Bukan teori, tapi benar-benar real, nyata. Kalau saudara mau baik di kemudian hari, saudara mulai saat belajar. Tak kala kamu berdua-duaan, kamu berdoa bersama-sama. Singkat saja. Kamu berdoa untuk rencana masa depanmu, untuk cintamu, dan seterusnya. Kamu berdoa untuk pekerjaan dan kebutuhan dan semuanya. Baca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kamu diberikan petunjuk. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki jalan kita. Dan kita selalu adakan saat teduh secara pribadi juga bersama-sama. Minta petunjuk dari Tuhan. Nah saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain akan ditambahkan kepada kamu, saudaraku. Tak kalah kamu mengutamakan dan mencari akan Tuhan. Yang kedua berikut. Saling menceritakan keberadaannya masing-masing. Pada pacar dengan jelas, dengan benar, apa adanya, terus terang, jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ceritakan dengan jujur, dengan jelas semuanya, dengan benar kepada pacarmu. Seringkali pada waktu kita pacaran kita hanya ceritakan, wah kongko-kongko, cerita, aku cinta kamu, kamu cinta aku, dan seterusnya mesra-mesraan. Bukan tidak boleh saudaraku. Nantilah itu. Tapi yang penting pada saat kamu pacaran, setelah kamu mendengar langsung dari pacarmu. Bagaimana keadaan mereka? Ceritakan masalah rumah tanggamu, keluargamu, orang tuamu, saudaramu kepada pacarmu. Ceritakan. Oh papa saya begini, mama saya. Ya baru yang jelek, yang tidak enak. Ceritakan. Gak apa-apa. Ceritakan. Kamu ceritakan studi kamu, pendidikan kamu. Ingat ya, dengan jujur, dengan benar. Jangan ada dibohong-bohongi dan ada ditutup-tutupin. Ceritakan. Studimu, pekerjaanmu, apa kerjaanmu, bagaimana ekonomimu, bagaimana penghasilanmu. Ceritakan dengan baik. Ya, ceritakan hobimu, apa kamu senang. Kamu hobi mancing, kamu hobi olahraga, kamu hobi apa? Ceritakan. Yang wanita hobi jahit, hobi ini, ceritakan semuanya kepada pasanganmu. Bahkan ceritakan penyakitmu. Kalau kamu ada sakit, misalkan kamu ada gula, orang tuamu punya gula, ya orang tuamu pernah sakit jantung, udah parah dan seterusnya. Ceritakan apa kelemahan tubuh, penyakitmu. Ceritakan kepada orang itu.
ceritakan apa adanya. Bahkan kalau perlu ceritakan mantan pacarmu kepada dia. Tidak apa-apa. Kalau saya lakukan seperti itu. Wah, ada pertanyaan, Pak. Kalau saya cerita gini nanti akhirnya putus bagaimana? Saya katakan kepada kalian, sebaiknya putus sekarang daripada nanti kamu menikah ketahuan. Itu lebih tidak baik. Ya, ceritakan. Sehingga kalau dia cinta sama kamu, maka dia terima apa adanya dari kamu. Bukan terima ada apanya. Bukan. Apa adanya dia terima dari kamu. Itulah cinta yang sebenarnya. Lalu kamu membawa pacarmu itu ke rumah masing-masing. Perkenalkanlah papa mamamu. Perkenalkanlah kakek nenekmu. Perkenalkanlah saudara-saudaramu kepada mereka. Sehingga mereka kenal tahu. Beritahukan keadaan sebenarnya. Sehingga apa yang kamu ceritakan itu real, nyata. Seperti apa yang ada. Tidak dibohong-bohongi. Maka disitulah indah pada waktu kamu pacaran. Pak, tempatnya jauh Pak. Ada di luar pulau Pak. Bahkan di luar negeri Pak. Oh, sekarang banyak cara. Bisa video call. Bisa macam-macam. Kamu bisa kontak langsung dengan calonmu kalau saya katakan. Boleh. Kamu ada video call. Kamu bisa lakukan. Dan tentunya bagaimanapun. Kamu harus jujur. Dan lakukan yang terbaik pada waktu kamu pacaran. Sekali lagi saya katakan. Kalau kamu tidak lakukan ini. Nanti akhirnya kamu akan menyesal. Karena sekarang terlalu banyak kebohongan-kebohongan. Pada saat berpacaran. Akhirnya rusak, hancur semuanya. Tuhan menolong kamu. Tuhan memberkati kamu. Tuhan menyertainya. Ya, kita akan lanjut belajar tentang apa yang harus kita lakukan. Masih ada episode berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Untuk memberikan petunjuk kepada kami. Apa yang harus kami lakukan pada saat kami berpacaran. Tuhan tolong Tuhan. Agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan tolong sekali lagi. Agar tak kala kami berpacaran. Kami menjalani sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.